Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Damara Yuda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan basic configuration mikrotik part 2 dan juga akan menjelaskan ulang sedikit tentang part 1 karena video part 1 terdapat kesalahan pada pengeditan videonya. Baik, pada part 1 kemarin kita telah membuat user and group. Nah, kita telah membuat user administration kemarin dan juga usernya. Dan juga kita telah membuat sistem identity yang mengubah nama identity mikrotik menjadi router. Nah, fungsi membuat user and group supaya memudahkan kita jikalau kita seorang admin yang ditugaskan membuat 3 user, diantaranya yaitu 1 manajer, kedua staff, dan ketiga itu karyawan. Dan hal yang harus kita buat itu adalah grupnya. Grupnya kita buat dulu dari 3 user tersebut, yaitu ada manajer, staff, dan karyawan. Nah, nanti usernya ini seperti user Damara, kita arahkan ke grupnya yang telah kita sesuaikan. Jika sudah, kita klik dan oke. Nah, untuk sistem identity, fungsinya itu untuk apa sih sistem identity itu? Nah, supaya tidak membingungkan kita pada saat mengkonfigurasi beberapa router. Ini biasanya itu terdapat pada perusahaan-perusahaan besar atau sekolah. Pastikan sekolah atau perusahaan besar itu nggak mungkin menggunakan satu router. Dia itu pasti menggunakan banyak router. Nah, oleh karena itu sistem identity-nya harus kita ubah agar tidak membingungkan kita. Nah, misal kita nggak ubah nih sistem identity-nya, kita bingung mengonfigurasikan IP-nya. Ini IP untuk router yang mana, karena sistem identity-nya pun sama. Nah, lanjut. Nah, di sini di interface juga kita telah mengubah namanya. Fungsinya untuk apa sih kita ubah? Nah, misal router Ether 2 saya fungsikan untuk hotspot. Nah, Ether 3 untuk konfigurasinya laptop saya, Ether 4 dan Ether 5 itu untuk interface switch misalkan. Bagaimana sih caranya agar bisa? Nah, itu kita harus ubah namanya terlebih dahulu. Banyak sih fungsi-fungsinya dari ubah nama ini, sangat penting juga. Bisa aja port-port tersebut nggak sesuai dengan saya yang sebutkan, bisa aja untuk akses poinnya dia banyak ke arah user atau pelanggan, itu bisa diubah namanya agar tidak membingungkan kita juga. Nah, jika sudah, kita pilih dan oke. Lalu kita juga sudah membuat IP addressnya yang mengarah ke komputer kita agar bisa terkoneksi langsung dengan router botnya. Dan juga kita telah membuat IP secara otomatis, yaitu DHCP server. Untuk router dan komputer saya ini sudah bisa reply, tetapi untuk terkoneksi ke internet masih belum bisa karena koneksi internetnya pada part 1 juga tidak ada. Nah, di part 2 ini koneksi internetnya sudah siap, dan untuk langkah-langkah konfigurasinya simak videonya, saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Nah, untuk langkah-langkahnya agar bisa terkoneksi ke internet, yaitu pastikan koneksi internet terlebih dahulu terhubung secara langsung dengan router bot kita ke arah ISP, yaitu Ether 1. Nah, untuk konfigurasinya kita klik tab IP, lalu klik DHCP client. Di pojok kiri ada logo plus, tombol plus, kita tambah interface, arahkan interface ke arah ISP yaitu Ether 1.
Untuk use per DNS dan use per NTP kita checklist, karena fungsinya kita akan secara dinamik mendapatkan IP dari internet, yaitu dari ISP. Nah, add default route-nya ini kita harus yes jika sudah happy dan oke. Pastikan status bound. Jika belum bound, pastikan kembali. Mungkin ada yang salah pada konfigurasi ISP-nya, mungkin pencolokan kabelnya bisa terjadi, itu dia searching, hanya statusnya searching tanpa berstatus bound. Nah, itu bisa disebabkan oleh kabel dan juga ISP-nya. Nah, lanjut. Jika sudah membuat IP DHCP client, kita buat IP DNS. Nah, allow remote request-nya ini kita checklist supaya mengizinkan klien meng-request domain-domain tertentu yang internetnya didapatkan melalui ISP. Nah, bisa nggak nih Bang, kita tambahkan servers atau domain Google? Bisa. Nah, saya tambahkan nih domain Google, yaitu 888. Sudah kita API oke. Nah, lanjut di firewall. Nah, fungsi firewall itu sebenarnya untuk mengamankan untuk sistem keamanan. Misalkan ada kejahatan, nah itu fungsi dari firewall. Misalkan kejahatan dari luar itu diblok sama firewall. Nah, tapi untuk di MikroTik ini fungsi firewall itu banyak. Nah, yang saya akan jelaskan di sini itu fungsi firewall NAT. NAT itu yang biasa kita sebut dengan network address translation. Nah, kita klik nih tanda plus di sini di tab NAT. Klik tanda plus. Nah, chain-nya itu ada dua pada tab general ya. Chain-nya ada dua, yaitu DSDNAT dan ServeNAT. Reconnect. Saya coba reconnect kembali. Nah, chainnya tadi sudah kita jelaskan. Chainnya ada dua. Yang pertama itu DSDNAT, yaitu destination. Tujuannya mau kemana dia? Nah, yang kedua itu SourceNAT, yaitu sumber. Nah, karena kita ingin mengarahkan klien ke internet, berarti kita arahkan ke SourceNAT, yaitu sumber. Sumber internetnya itu dari mana? Dari alat luar, itu out interface. Kita arahkan ke interface tersatu. Nah, langsung aja kita lompat ke tab action. Nah, untuk tab actionnya kita pilih yang masquerade, agar masquerade itu berfungsi supaya mengubah API privat menjadi API public. Jika sudah, kita klik dan oke. Nah, kita cek lagi nih IP DHCP server. Lah, IP DHCP servernya yang part 1 hilang. Oke lah, kalau gitu kita buat aja kembali. Kita arahkan ya ke tab 3. Kita next. Nah, untuk DNS server kemarin kan di part 1 itu kosong ya DNS servernya. Nah, di sini sudah ada nih, karena use per DNS-nya tadi. Setelah kita checklist, jika sudah, kita next. Nah, DHCP server telah kita buat. Nah, lanjut kita mencoba pengujian untuk ping dari arah router ke Google. Nah, dari reply karena koneksi internetnya juga sudah ada. Untuk part 1 kemarin kan koneksi internetnya sudah tidak ada. Nah, untuk arah kliennya bagaimana? Nah, kita kecek adapter setting, kita lihat status. Nah, ini dia masih mendapatkan IP bogon atau IP buangan. Nah, caranya kita disable dulu aja adapternya.
kita disable. Nah, otomatis kita keluar nih karena tadi kita disable. Nah, coba kita enablekan lagi. Lalu kita lihat kita refresh dulu. Nah, kita lihat nih statusnya. Nah, sudah dapat IP-nya. Lalu coba kita ping dulu. Jangan langsung ke Google. Coba kita ping dulu. Oke, sudah reply. Nih, coba kita buka mikrotik.com. Nah, bisa dilihat ini saya tidak terkoneksi ke WiFi. Saya hanya terkoneksi dengan router saya sendiri. Untuk koneksi WiFi saya tidak terhubung. Nah, bisa dilihat sudah bisa terkoneksi ke internet. Video saya di part 2 kali ini. Untuk video-video selanjutnya akan saya lanjut di part-part selanjutnya. Oke, bila ada kesalahan pada percakapan saya atau bicara saya kali ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.